Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan menyajikan atau mempresentasikan soal dan pembahasan untuk kasus terima atau tolak order khusus. Ini adalah materi di buku akuntansi manajemen pengambilan keputusan jangka pendek tentang juga terkait dengan relevan cost and relevant benefit. Oke, seperti biasa saya akan jelaskan terlebih dahulu soalnya, kemudian diikuti dengan pembahasan jawaban secara komprehensif. Kita mulai ya. Baik, berikut ini adalah soalnya. PT Persada Karya baru saja menerima sebuah order khusus untuk memasok produk perusahaan sebanyak 24.000 unit pada harga Rp14.000 per unit. Perusahaan memiliki kapasitas produksi sebesar 180.000 unit per tahun dan baru menggunakannya untuk memproduksi 160.000 unit. Harga jual normal untuk pelanggan reguler adalah Rp22.000. Biaya per unit produk untuk produksi sebanyak 180.000 unit adalah sebagai berikut. Biaya produksi variabel Rp9.200, biaya produksi tetap Rp3.600, beban penjualan dan administrasi variabel Rp2.000, dan beban penjualan dan administrasi tetap Rp900. Beban penjualan dan administrasi variabel per unit akan menjadi sebesar Rp600 per unit untuk memenuhi order khusus. Order khusus ini harus diambil seluruhnya, yang berarti dengan menerima order khusus ini, perusahaan terpaksa tidak dapat menjual produknya sebanyak 4.000 unit ke pelanggan regulernya. Adapun pertanyaannya adalah, jika PT Persada Karya menerima order khusus ini, berapakah kenaikan atau penurunan dalam laba operasi perusahaan? Perlihatkan perhitungannya. Oke. Nah, berikut ini adalah jawabannya. Kita hitung dulu berapa laba operasi apabila perusahaan tidak menerima order khusus atau kondisi yang ada sekarang. Berikut ini adalah laba atau rugi operasinya. Nah, yang pertama, penjualan itu sebanyak 160.000 unit tanpa order khusus. Harga jual normal Rp22.000. Maka pendapatannya atau penjualannya Rp3.520.000.000. Nah, ini biaya produksi yang variabel 160.000 unit kali 9.200 dapat Rp1.472.000.000. Nah, biaya produksi tetap itu bukan 160.000, tapi 180.000 kali 3.600. Jadi ingat, biaya tetap adalah total biaya yang tidak berubah berapapun yang diproduksi sampai kisaran yang relevan atau relevan range tertentu. Nah, dalam contoh ini kapasitasnya 180.000. Jadi mau produksi dan menjual 160.000, 150.000, 170.000, dan 180.000, maka total biaya tetapnya sama. Nah, 3.600 yang disoal per unit, biaya produksi tetap ini adalah untuk produksi 180.000. Makanya biaya produksi tetapnya adalah Rp648.000.000. Nah, ini banyak yang salah mahasiswa, dia seringnya kalikan 160.000. Nah, dia tidak bisa membedakan biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian beban penjualan dan administrasi variabel itu berarti 160.000 dikali dengan 2.000, dapat 320 juta. Nah, beban penjualan administrasi dan administrasi yang tetap itu 180.000 juga seperti yang biaya produksi. Karena 900 itu kalau beban penjualan dan ADM tetapnya untuk menjual 180.000. Makanya 180.000 kali 900 kita dapat 162 juta. Maka total bebannya adalah dari variabel produksi, produksi tetap, penjualan dan administrasi semuanya Rp2.602.000.000. Maka diperoleh laba 3 miliar, penjualan Rp3.520.000.000 dikurangi bebannya Rp2.602.000.000, kita dapatkan Rp918 juta. Jadi tanpa menerima order khusus, laba perusahaan, laba operasinya adalah positif 918 juta. Nah, bagaimana? Nah, berapakah laba yang diperoleh kalau perusahaan menerima order khusus ini? Nah, berikut ini disajikan laporan laba rugi yang memperlihatkan berapa laba atau rugi operasi
jika perusahaan atau PT Persada Karya ini menerima order khusus ini. Nah, penjualannya dibagi dua. Yang pertama penjualan reguler. Nah, kalau soal sebelumnya, penjualan regulernya 160.000, tapi ini 156. Kenapa? Kita lihat, kapasitas yang ada 180.000. Selama ini jual yang ke reguler itu adalah 160.000. Jadi tersisa hanya 20.000. Tapi order khususnya 24.000 dan ini harus diambil semuanya. Maka kalau mau 24.000 menerima order khusus, berarti order khusus 24.000 dan yang ke reguler terpaksa harus dikurangi. Harus 156.000 yang ke reguler. Kenapa? Karena hanya bisa berproduksi maksimal sampai kapasitasnya 180.000. Maka penjualan regulernya turun 4.000, 156.000 kali harga normal Rp22.000, kita dapat 3.432 juta rupiah. Nah, kemudian penjualan yang special order itu 24.000 kali harganya 14.000. Kita dapat 336 juta rupiah. Maka total penjualan sekarang adalah reguler, ke pelanggan reguler dan special order kita dapatkan 3.768 juta rupiah. Biayanya, variabel produksinya 180.000, bukan 160.000. 180.000 kali 9.200, 1.656. Biaya produksi tetapnya sama dengan atau tanpa order khusus, 648 juta rupiah. Nah, beban penjualan administrasi dan variabelnya sekarang dibagi dua. Yang ke reguler, pelanggan reguler 156.000 kali 2.000. Nah, sedangkan untuk yang order khusus itu nggak 2.000 tapi 600. Jadi 24.000 kali 600. Nah, ini kita jumlahkan, maka beban penjualan administrasi variabelnya hanya 326.400. Beban penjualan ADM tetap itu dengan order khusus atau tanpa order khusus sama 162 juta. Maka total bebannya ini sekarang adalah 2.792 juta 400.000 rupiah. Nah, labanya penjualan 3.768 juta rupiah dikurangi dengan beban 2.792, maka labanya sekarang 975.600. Nah, apakah akan menerima atau menolak? Bandingkan saja laba rugi dengan order khusus dan laba rugi tanpa order khusus. Kalau laba rugi dengan order khusus ini lebih tinggi labanya dibandingkan dengan yang tanpa order khusus, maka jawabannya adalah diterima. Nah, ini sesuai ya. Coba lihat lagi berapa laba tanpa order khusus. Jadi order khusus ini diterima karena laba dengan order khusus lebih tinggi daripada laba tanpa order khusus. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan terkait kasus special order atau order khusus, terima atau tolak yang merupakan materi akuntansi manajemen untuk pengambilan keputusan jangka pendek, biaya relevan, dan pendapatan atau manfaat relevan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.